Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia? Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan ni'ai wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak Ibu pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan hari ini kita kembali bersua di program live interaktif Muamalah Kontemporer. Nanti insya Allah bersama guru kita Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullahu Ta'ala. Baik, salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bermohon juga salawat ini bisa tersambungkan selalu kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat-sahabat beliau, dan juga kepadanya tentunya orang-orang yang istiqomah senantiasa menjaga dan menjalankan ajaran dan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Baik, Bapak Ibu pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada, seperti biasa di program ini kita bisa bersoal jawab di 0811-755-0606. Untuk antum yang punya pertanyaan seputar muamalah, insya Allah nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Erwandi Tarmizi MA Hafizahullahu Ta'ala. Dan kita ingatkan kembali untuk antum yang ingin menelpon langsung ke 0811-755-0606 untuk lebih fokus ke telepon dan mengecilkan volume televisi atau menonaktifkan saja pesawat televisinya agar pertanyaan dan juga jawaban biar lebih jelas disampaikan nantinya. Baik, kita sapa dulu guru kita yang sudah tergabung dan terhubung bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum di pagi hari ini, Ustaz? Bikhairun ni'mat. Alhamdulillah, barakallahu fiik, Ustaz. Semoga antum dan keluarga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kita mohon izin untuk langsung saja membacakan pertanyaan pertama yang ada di layanan WhatsApp di 0811-755-0606. Mohon izin, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, bagaimana hukum berhutang menggunakan warisan orang tua dengan akad dipakai dulu untuk jualan? Jika sudah balik modal akan diganti dan dibagikan kembali. Bolehkah seperti ini, Ustaz? Jazakallahu khairan. Kalau para ahli waris setuju, tidak ada masalah. Nah, Ustaz. Kalau para ahli waris setuju, boleh. Nah. Baik, jazakallah khairan, Ustaz, untuk jawabannya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab pertanyaan saudara dan saudariku yang bertanya untuk kesempatan pagi hari ini. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Hamba Allah dari Jakarta, Ustaz. Semoga Allah memberikan rahmat kepada Ustaz dan juga seluruh tim Asil TV. Saya ingin bertanya, saya bekerja di perusahaan konsultan IT. Sebelum saya menerima tawaran pekerjaan tersebut, saya telah menyampaikan informasi bahwa saya tidak mau menangani proyek yang berurusan dengan pihak-pihak yang bergerak di bidang ribawi. Namun qadar Allah, setelah saya menerima tawaran di sana, ternyata justru saya mendapatkan proyek dengan klien dengan bidang ribawi. Pertanyaannya, Ustadz, bagaimana harta penghasilan dari pekerjaan tersebut? Karena saat ini saya tidak bisa pindah ke proyek lain untuk menghindari syubhat tersebut dan harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan proyek tersebut. Jazakallahu khairan, Ustaz. Ya, berarti melanggar perjanjian bukan Anda, mereka. Dengan demikian, jangankan Anda tanyakan uang hasil gajinya. Duduk di situ bekerja, membantu sebuah usaha ribawi, Anda sudah berdosa. Atas pekerjaan dosa tersebut Anda dapat uang, maka uangnya tentu jelas akan menyengsarakan Anda di dunia dan di akhirat. Yang wajib Anda lakukan besok, masuk dan jangan kerjakan pekerjaan itu. Baik. Baik, jazakallah khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan saudaraku yang bertanya bisa memahami jawaban Ustadz. Kita informasikan kembali untuk antum yang punya soalan seputar muamalah kontemporer, silahkan ke 0811-755-0606. Kita balik pertanyaan yang sudah ada di layanan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, apa hukum menerima sumbangan dari yayasan sosial keagamaan orang kafir yang diperuntukkan untuk orang miskin? Naam, Ustadz.
Boleh, ya, selagi itu tidak diyakini berasal dari yang haram dan tidak ada persyaratan tertentu, hukum asalnya boleh. Naam. Baik Ustaz. Jazakallahu khairan untuk jawaban Ustaz yang sudah bertanya di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa memahami dari jawaban Ustaz di 0811755606. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, apa hukum seorang muslim yang tidak bekerja sama dengan sesama muslim? Yakni tidak merasa senang dan tidak suka membeli sesuatu dari sesama muslim, tetapi justru senang membeli barang di toko-toko orang kafir. Hukumnya halal atau haram kah Ustaz? Jazakallahu khairan. Ini hukum, pertanyaannya tentang senangnya atau transaksinya. Kalau tentang senangnya, ini bagian dari akidah. Ini di mana dia tidak berwala kepada kaum muslimin. Tapi kalau transaksinya, dia sebetulnya tidak senang dengan orang kafir. Tapi si kafir menjual lebih murah. Sehingga dia, sedangkan budgetnya pas-pasan dan cocok untuk belanja di tempat yang kafir. Tidak ada masalah. Nah. Boleh. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, masalah fikih muamalah lembaga nirlaba Ustaz, seperti ormas Islam atau yayasan dakwah, mohon dijelaskan bolehkah personal, pengurus atau panitia kegiatan mendapatkan fee untuk sekedar pengganti waktu, tenaga dan pikiran yang telah dicurahkan, sebagaimana mendapat rampasan perang dari kemenangan hasil peperangan di medan jihad atau dakwah. Jazakallahu khairan Ustaz. Dari Banjarsari Ciamis. Nah Ustaz. Ini dua hal yang berbeda. Anda menganalogikannya dengan rampasan perang. Rampasan perang memang Allah halalkan bagi umat Islam. Kalau umat sebelumnya, rampasan perang tidak halal bagi mereka. Umat Nabi Musa alaihissalam ketika mendapatkan rampasan perang, itu Nabi Musa meminta mereka untuk mengumpulkan seluruh rampasan perang di suatu tempat. Setelah terkumpul, maka akan datang api dari langit untuk membakarnya. Ya, seperti itu. Adapun umat Nabi Musa, umat Nabi Muhammad SAW, dibolehkan rampasan perang. Jelas, berbeda halnya, berarti ini suatu hal yang dibolehkan. Berbeda halnya dengan yayasan. Dalam akta pendirian yayasan, di sana dinyatakan bahwa pengurus dan aturannya, undang-undangnya, pengurus tidak mendapatkan gaji, substatus sebagai pengurus. Ya. Tapi kalau dia bekerja bukan sebagai status pengurus, seperti guru di sekolah, itu kan sekolah juga yayasan, ya. Tapi guru bukan bagian dari pengurus yayasan, atau dia pengurus yayasan juga dan dia pun mengajar sebagai guru. Dia berhak dapat gaji sebagai guru dan tidak boleh menerima gaji sebagai pengurus yayasan. Karena di sana ada undang-undang bahwa pengurus tidak dibolehkan mendapatkan manfaat yang sifatnya tetap berkala. Jelas, ini kias fasid namanya. Kias ma'al farik, berbeda antara yang dikiaskan dengan asal untuk pengkiasan. Wallahu a'lam. Nah, Zaib, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Untuk saudaraku Dindin di Banjarsari Ciamis, mudah-mudahan bisa memahami dari jawaban Ustaz. Kita kembali informasikan untuk antum yang ingin bersoal jawab, silahkan ke 0811755606. Kita bacakan kembali pertanyaan di layanan WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz. Afwan Ustaz, izin bertanya, apakah hukumnya kurban seorang pekerja leasing dan ikut kelompok kurban sapi 7 orang? Apakah pekerjaannya berpengaruh terhadap pahala kurbannya? Nah, jazakallahu khairan Ustaz. Harta yang didapatkan dengan cara yang haram, seperti bekerja di tempat leasing ribawi, maka 1 sen pun tidak ada yang halal. Anda bawa
untuk kasih sedekah pun tidak ada pahala sedekahnya. Tidak ada kewajiban zakat. Anda beri nafkah kepada istri, anak-anak, hukumnya haram mereka menerima harta haram. Ya, itu hanya bisa diberikan kepada fakir miskin atau kepentingan umum kaum muslimin. Maka kalau Anda berkurban, tidak akan diterima kurban Anda. Karena adalah Allah Azza wa Jal tayyib. La yaqbalu illa tayyiban. Allah maha baik dan tidak akan menerima sesuatu pun dari hambanya kecuali dari yang baik. Taib. Taib, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh saudara atau saudariku yang bertanya untuk kesempatan pagi hari ini. Kita masih di program live interaktif Muamalah Kontemporer. Untuk antum yang ingin bersoal jawab silahkan ke 0811 755 0606. Kita bacakan kembali pertanyaan di layanan WhatsApp. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Ustadz, bagaimana hukum proyek dengan sistem penunjukan langsung? Apakah halal Ustadz? Penunjukan langsung ini adalah pengadaan jasa kegiatan menunjuk langsung individu atau perusahaan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Dan ada peraturan resminya Ustadz. Jazakallahu khairan. Ada peraturan resminya maksudnya apa? Seperti itu disampaikan Ustadz. Mungkin dari pemerintah atau Wallahu a'lam. Kalau ini kegiatan milik yayasan, bukan badan usaha milik negara, tentu dia tidak perlu tunduk dengan aturan di badan usaha milik negara yang harus pakai ini, pakai itu. Yayasan ya terserah mana lebih menguntungkan. Baik. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan Bapak atau Ibu yang bertanya atau saudara yang bertanya untuk kesempatan hari ini bisa memahami jawaban Ustaz. Kita masih informasikan untuk antum yang ingin bersoal jawab silahkan ke 0811 755 0606 di kesempatan pagi hari ini. Untuk pertanyaan insya Allah nanti akan dijawab oleh guru kita Ustaz Erwandi Tarmizi MA Hafizahullahu Ta'ala. Kita bacakan kembali pertanyaan di layanan WhatsApp untuk kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustadz, bagaimana hukum sebuah sekolah atau yayasan yang memungut biaya dari masing-masing anggota atau murid untuk tabung kurban Ustadz? Nanti pada saat hari H atau hari raya kurban itu akan dikurbankan atas nama sekolah atau yayasan. Apakah ini dibolehkan atau seperti apa? Jazakallahu khairan Ustadz. Ini hukumnya haram. Karena mewajibkan kepada anak-anak sesuatu yang tidak wajib. Ya. Dan anak-anak tidak boleh bertransaksi. Ya, sedangkan sekolah mewajibkan ini transaksi yang haram. Maka tidak akan diterima oleh Allah kurban tersebut. Biarkanlah anak-anak itu mereka belajar bersedekah, berdonasi, berkurban di rumahnya bersama orang tuanya yang terpenuhi rukun dan syaratnya. Wabillahi taufiq. Nah, baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya untuk kesempatan hari ini. Kita masih tunggu telepon antum di 0811 755 0606. Sambil menunggu kita bacakan kembali ke pertanyaan yang sudah masuk di layanan WhatsApp di nomor yang sama di 0811 755 0606. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, dalam mudharabah keuntungan dibagi antara pemodal dan operator atau pekerja sesuai dengan nisbah atau prosentasi yang disepakati di antara mereka. Pertanyaannya, bolehkah menurut hukum Islam kedua belah pihak sepakat bahwa operator akan menerima gaji bulanan yang tetap sebagai tambahan dari nisbah atau presentasi yang disepakati? Jazakallahu khairan Ustaz. Boleh. Kalau akad gajinya terpisah dengan akad mudharabahnya. Nah, baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Ustadz, hukumnya bertransaksi dengan menggunakan layanan pay later, yaitu jual beli dengan pembayaran ditunda.
Seperti apa Ustaz? Nah, Ini riba. Karena bila terlambat melunasinya akan ada bunga, akan ada pertambahan. Itulah yang dinamakan dengan riba jahiliyah. Anzirni azidka. Beri aku masa tangguh, ya, aku tunda pembayaranku, dan aku tambahkan nominal yang harus aku bayar. Dan ini riba yang Allah turunkan Al-Quran untuk mengharamkannya. Ini Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang beriman, tinggalkan dari riba. Ya, tinggalkan sisa-sisa riba, bila masih ada sisa riba, tinggalkan. Dan bertakwalah kepada Allah jika kalian benar-benar beriman. Artinya keimanan Anda dipertanyakan dengan perbuatan riba, itu tidak nyambung. Dikhawatirkan iman Anda akan berkurang sebesar riba yang Anda lakukan. Wallahu ta'ala a'lam. nah, baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh saudara yang bertanya. Kita kembali ke 0811755606. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, saya mau menjual harta warisan berupa tanah. Apakah nanti kalau laku, saya harus ngasih ibu saya yang masih hidup? Nah, Ustaz. Kalau dia ahli waris wajib, bukan kalau. Sedangkan Anda kan tidak menanyakan siapa para ahli warisnya, maka saya tidak bisa menjawab. Saya hanya bisa mengatakan juga kalau. Baik. Nah, Ustaz, jazakallah khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan dipahami oleh yang bertanya. Untuk kesempatan hari ini, kita kembali bacakan pertanyaan di 0811755606 di layanan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya kepada Ustaz. Ketika berbelanja di suatu tempat, misal di supermarket atau di marketplace, seringkali kita temui harga barang yang jumlahnya keriting atau tidak bulat. Misal Rp5.000 menjadi Rp5.125. Rp5.125. Sekian, karena tidak ada kembaliannya dan sebagainya hingga akhirnya harga tersebut dibulatkan. Lantas bagaimana syariatnya mengenai hal ini dalam Islam, Ustaz? Nah, Untuk Anda, kalau Anda setuju, tidak ada masalah. Berarti harganya sudah berubah dari kesepakatan. Kalau Anda tidak setuju, jangan lakukan transaksi. baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Harga yang dia tulis itu belum harga kesepakatan. Ya, harga yang disepakati pada saat transaksi, pada saat Anda membayarkan saya beli, dia mengatakan sekian harus Anda bayar, jadi sekian, setuju harga sekian. Pada yang mengatakan, enggak, saya nggak setuju, saya setuju dengan harga yang tertulis. Ya, seperti itu. Baik. Nah, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan dipahami oleh yang bertanya. Untuk kesempatan hari ini, kita kembali bacakan pertanyaan di layanan WhatsApp. Assalamualaikum Ustadz, kami pelaku usaha UMKM. Kami meletakkan banner di depan usaha kami bebas parkir. Namun datang dari Dinas Perhubungan meminta agar mereka wajib mengelola parkir. Sedangkan sebagian tidak setuju. Bagaimana kami harus bersikap seperti ini Ustadz? Jika tidak mematuhi, apakah termasuk tidak patuh kepada pemerintah? Nah, Ustadz. Ya, ini masuk tidak patuh dengan pemerintah. Ya, biarkan sajalah dia mengelola. Nah. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya di 0811755606. Ustadz, bagaimana hukumnya berkurban dengan berhutang, Ustaz? Nah. Ya, akhi. Rasulullah SAW berlindung dari berhutang. Ya, Rasulullah sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal magharam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan dari berbuat hutang. Ya, maka Rasulullah tidak pernah beribadah dengan berhutang. Rasulullah hanya berhutang untuk kepentingan yang sangat mendesak. Seperti tidak ada gandum yang untuk dimakan di rumah beliau,
baru beliau memberi dengan cara berhutang. Ya. Wallahu a'lam. Baik, nah jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan dipahami oleh saudaraku yang bertanya. Untuk kesempatan hari ini kita kembali informasikan, kita masih bersama guru kita di live interaktif muamalah. Untuk antum yang ingin bersoal jawab, silahkan ke 0811755606. Baik, kita bacakan kembali pertanyaan di layanan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana hukum berinfak dengan menambahkan kode unik sebagai yayasan? Sebagian yayasan kami dapat seperti ini, Ustaz. Nah, Boleh. baik. Nah, jazakallah khairan, Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya di layanan WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz. Afwan Ustaz, saya tadi yang bertanya izin pertanyaan ulang. Proyek dengan sistem penunjukan langsung apa halal, Ustaz? Penunjukan langsung ini adalah pengadaan barang atau jasa pemerintah sesuai Perpres nomor 16 tahun 2018. Kegiatan ini dengan menunjuk langsung individu atau perusahaan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Misal, pekerjaan penyusunan dokumen DED, perencanaan di jalan lokasi A, dengan pagu aganan 100 juta. Kalau menurut peraturan Perpres nomor 16 2018, bahwa nilai 100 juta ke bawah boleh dengan cara PL atau penunjukan langsung tanpa lelang atau tender. Jazakallahu khairan, Ustaz. Ya, kalau memang dibolehkan dan tetap bukan berarti Anda menunjuk langsung sesuatu yang merugikan negara tersebut. Walaupun tunjuk langsung tidak boleh Anda tunjuk berdasarkan hal karena kedekatan dan seterusnya, tapi karena memang pekerjaannya baik dan harganya bagus menurut Anda setelah Anda menanya-nanya kepada beberapa pihak yang sama. Nah, baik, jazakallahu khairan, Ustaz. Mudah-mudahan saudaraku yang bertanya bisa memahami jawaban Ustaz dari pertanyaannya tadi. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya di 081175500606, masih seputar kurban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, saya mempunyai hutang dengan seseorang yang masih ada tenggat waktu melebihi pas di hari raya kurban. Apakah boleh saya berkurban dulu menggunakan uang yang akan saya bayarkan untuk hutang yang masih ada tenggat waktunya? Nah, jazakallahu khairan, Ustaz. Boleh. Karena itu uang sudah di tangan Anda, dan kewajiban Anda kepadanya bukan uang tertentu. Fi zimmah, dalam tanggungan, keuangan yang Anda miliki belum jatuh tempo pembayaran, boleh Anda gunakan untuk berkurban. Allah Ta'ala. Nah, baik, jazakallahu khairan, Ustaz, untuk jawabannya. Untuk saudara yang bertanya mengenai seputar kurban, mudah-mudahan bisa memahami dari jawaban Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya di layanan WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, saya ingin bertanya tentang kartu member atau kartu diskon menurut syariah. Saat mendaftar ada dikenakan biaya dan ada yang gratis. Biasanya pemilik kartu member mendapatkan diskon setiap kali berbelanja di supermarket maupun toko penerbit kartu tersebut. Mohon penjelasannya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Yang berbayar hukumnya haram. Karena ini mengandung riba dan gharar. Ini tukar uang dengan diskon, dan diskon adalah uang juga. Yang tidak berbayar boleh, karena itu adalah murni hibah. Nah, baik, jazakallah khairan untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya di layanan WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz. Apakah boleh seorang muslim berserikat dengan orang Nasrani dalam usaha ternak kambing atau usaha jual beli lainnya? Nah, Ustaz. Ulangi. Apakah boleh seorang muslim berserikat dengan orang Nasrani dalam usaha ternak kambing atau usaha jual beli lainnya? Nah, Ustaz. Boleh, dengan syarat dia mau menerima persetujuan Anda. Pertama, bahwa modal yang diikut sertakan dalam pekerjaan adalah modal yang halal dalam pandangan Islam. Ya, kalau dia pernah jual beli babi dan yang diikut sertakan adalah keuntungan itu, maka Anda haram menerimanya untuk bekerja sama. Itu yang pertama.
Yang kedua, dia harus melakukan transaksi seperti dalam Islam. Tidak ada gharar, tidak ada zalim, tidak ada riba, maka itu dibolehkan. Baik. Jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Insya Allah kita lanjut ke pertanyaan berikutnya di layanan WhatsApp di 081175500606. Assalamualaikum Ustadz. Afwan Ustadz. Semoga antum selalu dijaga Allah dan keluarga. Ana ingin bertanya, jika di sebuah warung ada jual es krim Campina yang dimana freezer boxnya milik perusahaan Campina tersebut dan tidak diperkenankan untuk menyimpan produk selain produk Campina saja. Akan tetapi di warung ada jual es batu dan es yang bukan produk dari Campina juga tidak memiliki freezer sendiri. Jadinya disatukan di dalam freezer tersebut. Apakah boleh ini Ustaz? Jazakallahu khairan. Orang yang berakal tidak akan membolehkannya. Apalagi syariat Allah Azza wa Jalla. Bukankah ya Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang beriman, penuhilah akad-akad kalian. Bila kalian sudah berakad dengan yang punya freezer tidak boleh menempatkan itu dan Anda setuju, lalu Anda lakukan, berarti Anda berdosa. Ya. Nabi mengatakan al-muslimuna ala syurutihim. Seorang muslim itu mereka wajib memenuhi persyaratan yang sudah mereka buat. Ya. Itu artinya ketika Rasulullah mengatakan al-muslimun, orang Islam, berarti dia berkaitan dengan keislaman Anda. Ya. Bila Anda langgar, khawatir keislaman Anda berkurang sebesar dosa atas pelanggaran tersebut. Nah, baik. Jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan saudaraku yang bertanya atau saudariku yang bertanya untuk kesempatan hari ini bisa memahami dari jawaban Ustaz. Di 081175500606 kita kembali bacakan pertanyaan dan tunggu telepon antum di nomor yang sama untuk pertanyaan seputar muamalah kontemporer bersama guru kita Ustaz Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Kita bacakan pertanyaan kembali di layanan WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz. Semoga sehat selalu. Saya ingin bertanya, saya pernah meminjam sejumlah dana kepada seseorang. Pada saat pelunasan, saya memberikan jumlah tertentu sebagai hadiah atas jasanya meminjamkan kepada saya. Hukumnya seperti apa Ustaz? Jazakallahu khairan. Setelah pelunasan dia memberikan hadiah? Naam Ustaz. Boleh. Pada saat pelunasan Ustaz? Boleh juga. Naam. Baik, jazakallahu khairan. Selagi tidak diperjanjikan di awal akad. Baik. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan dipahami oleh saudara atau saudari yang bertanya untuk kesempatan hari ini. Kita kembali ke pertanyaan berikutnya di 081175500606. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, apa hukumnya menggunakan diskon saat memesan makanan lewat Shopee Food dengan menggunakan Shopee Pay? Perlu diketahui Ustaz, diskon tersebut di keterangannya berlaku untuk semua pembayaran Ustaz. Akan tetapi pembayaran di aplikasi tersebut hanya menggunakan aplikasi Shopee Pay, COD, dan kartu kredit, sedangkan untuk transfer bank secara langsung itu tidak ada. Apa hukumnya menggunakan diskon tersebut Ustaz? Jazakallahu khairan. Wallahu a'lam. Dia kembali kepada bahwanya ketika Anda top up, itu namanya Anda memberikan pinjaman kepada mereka, sama dengan Anda top up tabungan Anda di bank konvensional. Maka ketika si penerima pinjaman Anda, yaitu pihak perusahaan tadi, mendapatkan manfaat sebagai peminjam, maka ketika dia memberikan manfaat kepada Anda, maka ini adalah manfaat ribawi. Wallahu a'lam. Nah, baik. Jazakallahu khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan dipahami oleh yang bertanya kembali di 081175500606. Kita ke Bapak Muhtarom di Temanggung. Pertanyaannya Ustadz, taspen saya itu lewat bank konvensional, tapi saya menggunakan rekening tanpa bunga. Bagaimana hukum uang yang saya terima Ustadz? Jazakallahu khairan. Yang Anda terima sebesar dari uang Anda adalah halal bila ada pertambahan
bunganya, maka itu namanya riba. Berikan kepada fakir miskin. Taib. Nah, taib. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Kita kembali ke pertanyaan berikutnya di 0811755606. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya. Saya beli rumah sama developer dengan kredit tanpa bunga dan denda 1 bulan lagi insya Allah lunas. Karena butuh modal, saya mau jual lagi rumah itu kepada developer tadi atau developer kafir. Developer tidak punya uang, dia mau beli lewat bank tapi pakai nama saya. Dia hanya pinjam nama saya aja, dia bayar pokok dan bunganya. Nah, Ustaz. Haram Anda mau menerimanya. Kalau sudah terjadi, Anda berdosa besar. Nah, yang bertransaksi dengan pihak ribawi adalah Anda. Taib. Nah, taib. Jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan dipahami oleh yang bertanya. Untuk kesempatan hari ini, antum yang bertanya di 0811755606. Bisa juga melalui telepon langsung di nomor yang sama. Untuk pertanyaan seputar muamalah nanti insya Allah akan dijawab oleh guru kita Ustaz Erwandi Tirmizi Hafizahullah Ta'ala. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya di layanan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana hukum bagaimana untuk keluar dari bank konvensional mengingat sekarang banyak sarana dan prasarana yang berkaitan dengan ATM dan lainnya. Jazakallahu khairan Ustaz. Banyak orang tidak pernah berhubungan dengan bank konvensional, juga bisa hidup, juga punya uang jumlah besar, juga bisa menggunakannya, juga ada ATM. Alhamdulillah itu. Nah, taib. Jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya di 0811755606 untuk layanan WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, apakah boleh membayar zakat padi itu dengan uang? Atau bagaimana cara pembayaran zakat padi ini Ustaz? Jazakallah khairan. Zakat padi yang Anda keluarkan, ambil 10%-nya timbang, berapa 1 ton. Keluarkan 100 kilo, berikan kepada fakir miskin. Tidak boleh Anda ganti dengan uang. Nah. Baik, jazakallah khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan saudara atau saudari yang bertanya mengenai zakat padi bisa paham dari jawaban yang sudah disampaikan Ustaz. Kita kembali ke pertanyaan yang ada di layanan WhatsApp untuk 0811755606. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Izin bertanya, apakah gabah dan beras merupakan satu jenis benda ribawi juga Ustaz? Nah. Apa ini maksud dengan gabah? Afwan Ustaz, tidak dijelaskan Ustaz. Beras ia komoditas ribawi. Nah. Baik. Jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan saudara yang bertanya bisa paham dari jawaban Ustaz. Kita akan membacakan kembali pertanyaan yang sudah masuk di layanan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya mempunyai perusahaan ekspor-impor. Saya mengimpor barang dari luar dan saya menjualnya kepada para pedagang di dalam negeri. Apa hukum akad jazai atau penalti yang mengharuskan pelanggan membayar pengganti atau terlambat melunasi harga barang? Begitu juga mengganti laba yang diprediksikan dalam sebagian kondisi. Jika akad tersebut diberlakukan kepada saya, apakah boleh saya memberlakukannya kepada customer saya Ustaz? Nah, itu namanya riba, bukan jazai yang dibolehkan. Itu penalti yang ribawi. Kalau jazai yang dibolehkan itu akibat kerugian, bukan karena keterlambatan pembayaran. Banyak Anda membeli barang dari seseorang. Ya, maaf, Anda membeli barang yang Anda butuh dibuat terlebih dahulu. Rumah umpamanya, mobil butuh dirakit, dan lain-lain. Dan Anda sudah mentargetkan
bahwa akan menggunakannya pada saat serah terima tersebut. Bahkan sudah Anda ambil space waktu umpamanya sebulan. Artinya kesepakatan dengan si kontraktor selama 150 hari. Serah terima di hari ke-170. Ya. Karena Anda akan menempati itu, kontrak sebelumnya sudah Anda buat berakhir di hari yang sama. Tentu kalau terlambat Anda menerima rumah, tentu Anda sudah di tempat yang lama sudah terusir, berarti Anda harus masuk ke hotel. Ya, maka di perjanjian boleh Anda buat persyaratan satu jazai ini, yang bunyinya bila terlambat penyerahan, maka dia menanggung semua risiko akibat tersebut, seperti pembayaran tempat tinggal sementara yang pemesan tersebut. Atau seperti Anda umpamanya bertransaksi dengan catering. Kebutuhannya jam 11 catering sudah siap di tempat acara resepsi pernikahan atau apa. Anda khawatir kalau dia terlambat, maka Anda buat syaratul jazai atau penalti dengan mengatakan setiap keterlambatan setengah jam, maka saya akan kurangi biaya harga pembayaran sebanyak 5%. Terlambat 1 jam dari waktu yang ditempatkan jam 11 pagi tadi, maka akan saya kurangi sebanyak 15%. Terlambat 2 jam, saya nggak bayar sama sekali. Bawalah itu makanan 1000 porsi. Memang kuat Anda makan 1000 porsi dalam sampai sore harus habis? Tidak ada gunanya. Selain itu Anda juga dipermalukan di hadapan para tetamu. Mungkin malu itu tidak bisa Anda ganti dibayar berapapun juga. Maka itu yang boleh. Adapun yang Anda tanyakan itu atas hutang. Atas hutang pembayaran, maka itu yang riba jahiliyah. Tapi kalau atas pekerjaan, boleh. Karyawan yang terlambat ada denda dalam bentuk dipotong gajinya. Boleh, tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Nah, baik. Jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan dipahami oleh saudara atau saudari yang bertanya untuk kesempatan hari ini. Baik, kembali kita bacakan pertanyaan yang masuk kembali di layanan WhatsApp untuk kesempatan hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, bagaimana hukum berangkat haji dengan visa multiple atau visa selain haji? Karena travel yang memberangkatkan ini sudah berpengalaman lebih kurang 5 tahun banyak memberangkatkan jemaah haji ke tanah haram. Seperti apa hukumnya Ustaz? Nah. Itu visa haji itu kesepakatan seluruh dunia Islam. OKI. Dulu namanya OKI, Organisasi Konferensi Islam, bahwa setiap 1000 muslim kuota haji cuma 1. Ya, itu kesepakatan dunia. Sekarang Anda munculkan di luar kesepakatan, melanggar semuanya. Berarti semuanya yang Anda, Arab Saudi dia hanya menerapkan kesepakatan itu. Itu di luar warga Saudi. Warga Saudi pun ada kesepakatan mereka hanya boleh berangkat haji sekali 5 tahun. Ya. Yang Anda katakan di Saudi bisa haji tiap hari, tidak. Mereka juga untuk masuk ke tempat-tempat masyair tersebut akan menggunakan tasrih. Tasrih itu kalau dari luar visa, ini tasrih juga diterbitkan oleh imigrasi mereka. Jangan Anda pikir bisa berangkat sembarang, karena itu kesepakatan dunia. Karena bila tidak ada kesepakatan itu, Saudi abai, siap-siaplah manusia
saling injak-injak di tempat yang mulia itu. Maka Anda yang tidak memenuhi aturan tersebut, dengan demikian akan bertambah sesak, ya, akan bertambah tidak teratur tempat tersebut. Adalah yang menyebabkan Anda menyebabkan dosa yang besar. Dengan adanya Anda merusak tatanan yang ada. Nah, Apakah ini diterima? Belum berangkat Anda sudah berdosa. Allahumma musta'an. nah, taib. Jazakallah khair, Ustaz. Ada tambahan pertanyaan katanya, Ustaz. Karena kalau harus menunggu kuota haji itu akan memakan waktu yang lama, bahkan bisa kita tidak melaksanakan ibadah haji seumur hidup. Alhamdulillah, kan Allah mewajibkan hanya bagi yang mampu. Bila Anda tidak mampu, nggak dapat kuota, ya sudah selesai. Nggak ada kewajiban. Ya. Kewajiban itu ada bila terpenuhi syarat dan rukun, yaitu istita'ah, ada kemampuan. Sekarang Anda nggak punya kuota, melanggar semuanya, sudah dosa, sudah dapat, berarti Anda tidak mampu, tidak wajib Anda berangkat haji. Jangan keinginan Anda membuat Anda berdosa. Nah. Taib, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya mengenai persoalan haji. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya di 0811-755-0606. Masih seputar ibadah haji. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana jika kita memanfaatkan jasa bank untuk membuka tabungan haji? Nah, Ustadz. Kalau banknya tidak ada pertambahan di bank syariah, Anda buka rekening tidak ada pertambahan, tidak ada masalah. Tapi nggak ada guna Anda nabung untuk haji itu. Anda berangkat 100 tahun lagi, sebagian kota di Indonesia, ngapain Anda kemudian nabung untuk 100 tahun lagi? Ya, lebih baik uangnya Anda putar sendiri, jadi banyak, umrah setiap Ramadan. Wabillah itu. Nah, baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Kita kembali ke pertanyaan berikutnya di 0811-755-0606. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, bagaimana jika kita meminjamkan uang dalam jumlah besar kepada orang lain dengan tempo tertentu? Kemudian kita meminta jaminan dalam peminjaman tersebut, tanpa ingin mengambil barang yang dijadikan jaminan. Jazakallahu khairan Ustaz untuk penjelasannya. Boleh. Allah mengatakan, Farihanun maqbutah. Bila kalian membuat akad dalam perjalanan, ya, ambil barang jaminan. Nah, baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan juga dipahami oleh saudara atau saudari yang bertanya untuk kesempatan hari ini. Kita balik lagi ke pertanyaan berikutnya di 0811-755-0606. Seputar muamalah, untuk antum yang ingin bersoal jawab silahkan langsung telepon dan insya Allah akan dijawab oleh guru kita Ustadz Erwandi Tarmizi Hafizahullah Ta'ala. Kita bacakan kembali pertanyaan di layanan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, apa hukumnya perusahaan selalu terlambat membayarkan gaji karyawan? Dan bahkan ketika perusahaan pilot ini gaji sebagian karyawan akan dipotong. Nah, Ustadz. Ketika pilot bukan dipotong, tetap ada kewajiban bayar Anda sampai akhirat. Karena karyawan sudah memberikan jasanya, maka terlambat membayarkannya tanpa ada alasan uzur, maka Allah akan menjadi musuh mereka nanti di hari akhirat. Billahi taufiq. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh saudara atau saudari yang bertanya untuk kesempatan hari ini. Kita masuk ke satu pertanyaan terakhir sepertinya untuk kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz izin bertanya kembali, apakah sawah dengan pengairan irigasi, apakah zakatnya tetap 10% Ustadz? Jazakallahu khairan. Tetap 10%. Itu kalau airnya beli yang 5%. Irigasi mana lah beli airnya.
Baik, jazakallah khairan untuk kesempatan hari ini, dan mudah-mudahan untuk antum yang bertanya bisa kembali melayangkan pertanyaan di 081175500606 untuk kesempatan hari berikutnya atau pekan depan, insya Allah akan bersama guru kita. Tapi sebelum kita tutup untuk kesempatan hari ini, kita minta sedikit nasihat dari guru kita. Faliyatafadhal mashkur, Ustaz. Ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam taufiq. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Baik, jazakallah khairan untuk kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ilmu dan juga waktunya bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat untuk kita semua untuk kesempatan hari ini. Jazakumullah khairan juga untuk antum yang sudah bersoal jawab ataupun melayangkan pertanyaan di layanan WhatsApp di 0811 755 0606 untuk antum yang juga sudah menyimak dari awal sampai akhir program ini. Insyaallah di pekan depan atau di kesempatan lain kita akan bersama guru kita untuk menjawab persoalan-persoalan antum seputar muamalah kontemporer. Afwan untuk semua salah kata nakilah bicara, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan Hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kali ini saya berada di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah di Pekanbaru. Alhamdulillah, selesai kita mengadakan tablik akbar yang dihadiri insyaallah cukup banyak kaum muslimin. Namun karena keterbatasan tempat, sebab ini merupakan ruang utama yang sedianya akan dijadikan sebagai masjid, belum siap untuk kita gunakan, sehingga sementara kajian ada di basement. Dan dengan keterbatasan itu, kita berharap semoga fasilitas yang lain bisa segera kita penuhi, terutama untuk ruang utama masjid ini, yaitu bagian atas. Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah menawarkan kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian, kaum muslimin yang ingin turut serta